Selamat pagi Pak Didit, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 akan membuka presentasi jawaban dari final exam kami. Terima kasih. Dilihat melalui bagian A, perusahaan ekspor tax XYZ memiliki angka target yang ingin mereka capai melalui konten-kontennya. Perusahaan mentargetkan peningkatan followers sebanyak 100 hingga 200, kemudian mereka juga mentargetkan untuk membuat 20 feeds yang dapat mencapai conversion audience atau dengan kata lain dapat menarik audiens mereka hingga membeli produknya. Perusahaan juga mentargetkan pencapaian engagement story dalam melakukan post 30 story yang berarti perusahaan mengharapkan peningkatan keterlibatan audiens dalam mengambil tindakan untuk terlibat dalam konten story tersebut seperti melakukan like, comment, dan share. Perusahaan juga mentargetkan peningkatan reach content dalam 10 reels yang berarti bahwa ketika perusahaan melakukan posting reels, mereka mendapatkan peningkatan viewers yang melihat konten reelsnya. Dilihat melalui bagian B merupakan conversion modeling dari perusahaan EGZ, di mana terdapat beberapa tahap dari rig of communication, website visit, leads, or opportunity generate, dan number of outcome delivered. Pada tahap awal yaitu rig of communication menggunakan pengukuran ratio effectiveness efisiensi yang merupakan number of individual visit atau number of seeker. Pada tahap awal didapatkan hasilnya 1.700.000 ad impression, 700 euro media cost, 0,23% click-through rate, dan 32,36 euro cost per mile atau 1000. Pada tahap kedua yaitu website visit menggunakan pengukuran radio site conversion efficiency yang merupakan number of forecast atau number of activeness visit. Pada tahap ini dapatkan hasilnya 50.000 klik, 14.000 euro CPC, 33,40% conversion rate. Pada tahap ketiga yaitu leads conversion efficiency di mana mendapatkan 16.700 opportunity response, 41,92 euro cost per opportunity, dan 10,60% conversion rate. Dengan tahapan tersebut didapatkan hasil outcome delivered sebanyak 1.270 sales membutuhkan 395,58 euro cost per sale. Sebagai seorang konsultan bisnis digital di perusahaan EYZ yang merupakan perusahaan ekspor tas, strategi yang akan saya rekomendasikan yaitu menetapkan ruang lingkup perusahaan yang dimana hal ini bertujuan untuk memberikan informasi produk dan portofolio bisnis serta aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memegang kendali langsung dengan dikombinasikan pada teknologi digital, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara optimal dengan kompetensi inti dan aset sumber daya utamanya dengan baik, demi meningkatkan target pasar dan jangkauan produk. Untuk meningkatkan target pasar dan jangkauan produk dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi layanan bisnis secara praktis seperti menggunakan fasilitas e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Untuk menjual produk tas ekspor merupakan XYZ memasarkan produk tas di media sosial seperti Instagram, Facebook, atau YouTube sebagai platform online untuk menjual dan mempromosikan dan membuat website pribadi agar pelanggan mengetahui informasi dan menarik perhatian pelanggan tentang produk tas dari hasil ekspor perusahaan EGZ. Next. Agar strategi dapat berjalan dengan sukses, diperlukan kemampuan dalam kecepatan bisnis yang terdiri dari kecepatan peluncuran produk, tas, kecepatan pengambilan keputusan, kecepatan dalam mengatur rantai supply, dan kecepatan dalam pembentukan sistem perusahaan dalam digital bisnis dan adaptasi jaringan. Teknologi digital sangat membantu terutama dalam bisnis perusahaan, terutama faktor ekonomi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas, inovasi produk, dan peluang bisnis baru bagi perusahaan XYZ yang bergerak dalam ekspor tas untuk saat ini. Selain strategi yang ada, perusahaan XYZ juga dapat melakukan implementasi berikut agar kegiatan yang dilakukan dan diperhatikan agar plan yang dibuat berjalan dengan lancar. Implementasi tersebut terdapat 11, yakni content, convenience, control, interactions, community, brand image, price sensitivity, commitment, partnership, dan integration. Selanjutnya adalah tools recommendation for acquisition. Yang pertama itu adalah search engine optimization yang melibatkan pendekatan terstruktur yang digunakan untuk meningkatkan posisi perusahaan atau produknya dalam daftar hasil pencarian untuk keywords yang dicari. Kemudian, SEO juga melibatkan pengendalian inklusi indeks atau memastikan bahwa sebanyak mungkin halaman situs dimasukkan ke dalam mesin pencari atau search engine. Kemudian yang kedua adalah online ads atau sponsorship, yaitu suatu jenis marketing yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi melalui internet dan sosial media. Dalam hal ini juga dapat berupa sebagai platform seperti Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga masih banyak lainnya. Pemasaran ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik lebih banyak konsumen melalui platform online yang ada. Kemudian yang terakhir adalah email marketing, yang dalam perencanaannya ini kita harus merencanakan outbound dan inbound marketing. Outbound marketing ini adalah ketika email dikirim ke customer dan prospek dari suatu organisasi. Sedangkan inbound marketing adalah manajemen email dari customer oleh suatu organisasi. Conversion and promotion development.
Yang pertama ada customer service. Customer service adalah layanan interaksi langsung antara konsumen dengan staff, mewakili dari brand atau bisnis. Adapun juga tujuan dari customer service, mereka memberikan kenyamanan pada customer agar kedepannya ada harapan perusahaan akan lebih memenuhi ekspektasi dari customer. Customer service sendiri juga merupakan dari brand image yang perusahaan miliki agar perusahaan dapat terus berkembang, juga menjadi media dalam menerima masukan bermanfaat ke perusahaan. Customer service juga dapat menghasilkan customer loyalty, karena salah satu faktor dari customer akan kembali adalah dari tim customer yang baik, responsif, dan solutif, dan akan menjadi jembatan hubungan antara perusahaan dengan customer. Sementara itu, customer juga akan lebih bahagia. Yang kedua ada design and development, kegiatan pengembangan produk dalam perusahaan. Tujuan dari adanya product development adalah agar perusahaan tahu produknya tetap sesuai dengan target pasar mereka atau tidak. Dengan menganalisis dan mengatur target pasarnya ini, menjadi hint untuk menciptakan produk yang bermanfaat bagi customer. Selain itu, produk development juga dapat mengembangkan value kepada pelanggan. Produk yang berkualitas pasti mempunyai fitur dan keunggulan yang dapat dirasakan customer-nya, sehingga mereka akan terus menggunakannya. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya adalah tools recommendation untuk retention and growth. Yang pertama adalah customer management, yang merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi yang membantu untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada menjadi pelanggan tetap. Adapun tujuan dari customer management ini adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Kemudian adalah loyalty program, yaitu suatu program penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan agar mereka dapat tetap setia dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Loyalty program biasanya digunakan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka waktu yang panjang. Dilakukan dengan berbagai program seperti membership, poin, cashback, discount, hingga promo buy one get one. Selain itu, loyalty program juga membantu perusahaan untuk menarik pelanggan baru. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mendukung operasional dan supply chain-nya. Yang pertama, ada cloud technology yang dapat membantu perusahaan untuk mengintegrasikan semua supply chain dan informasi logistik dari berbagai cabang menjadi terpusat. Informasi yang terpusat dapat menghilangkan silo data dan memperkuat pembagian informasi melalui real-time communication, sehingga semua entitas di seluruh supply chain seperti vendor, pemasok, mitra, dan end customer dapat mengakses informasi yang relevan, akurat, dan terkini. Yang kedua, ada Enterprise Resource Planning atau ERP yang merupakan software yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola aktivitas bisnis seperti akuntansi, pengadaan, manajemen proyek, manajemen risiko, dan operasi rantai pasokan. ERP dapat membantu perusahaan untuk menghemat waktu dan biaya karena aktivitas bisnis dapat dilakukan secara otomatis. Salah satu penerapannya adalah Starbucks yang menggunakan Oracle ERP untuk mengotomatisasi proses back office dan aktivitas bisnis sehari-hari. Yang terakhir, ada IoT atau yang biasa dikenal dengan Internet of Things. IoT ini terdiri dari perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor jarak jauh yang menangkap dan mengirim data dalam jumlah besar, sehingga dapat mendukung operasional perusahaan seperti pelacakan aset, manajemen, perkiraan inventaris, meningkatkan produktivitas, dan membantu pengambilan keputusan di seluruh supply chain. Misalnya, perusahaan dapat melacak produk sepanjang life cycle dengan sensor RFID dan GPS. Berikutnya yaitu supply chain digital twin technology. Pada dasarnya, teknologi ini memberi perusahaan wawasan berbasis data untuk membantu meningkatkan atau menguji proses sebelum kesalahan terjadi untuk mencegah kerugian perusahaan yang signifikan. Dengan transparansi supply chain, teknologi ini dapat membantu perusahaan mengoptimalkan keputusan bisnis dengan menemukan bagaimana perusahaan akan mempengaruhi manajemen rantai pasokan, membantu memperkirakan dan menganalisis berbagai perilaku rantai pasokan, dan potensi masalah untuk menyusun rencana. Teknologi ini fleksibel dan dapat diskalakan, terperinci, dan integral sehingga informasi dan prediksi terus diperbarui. Perusahaan dapat menggunakan teknologi ini untuk memahami cara rantai pasokan perusahaan beroperasi, penemuan bottleneck, menguji perubahan atau perkembangan baru pada rantai pasokan, mengatur dan memantau risiko dengan penilaian kontingensi, perencanaan transportasi, pengoptimalan inventaris, peramalan dan pengujian berbagai metode operasional, dan analitik prediktif dan determinatif. Contoh perusahaan yang telah menggunakan teknologi ini yaitu DHL, Pertamina, Telkom Group, dan lain-lain. Berikutnya yaitu supply chain visibility software. Secara khusus ini termasuk pelacakan produksi, pesanan produk, dan pengiriman.
Visibilitas rantai pasokan yang sebenarnya memberi perusahaan informasi yang sangat mendetail dan cepat tentang setiap proses hingga daily lead times, tingkat inventaris gudang tertentu, dan waktu pengiriman tertentu tiba. Perusahaan juga mendapatkan pegangan yang jauh lebih baik tentang di mana barang mereka saat ini dalam perjalanan dan kapan barang tersebut diharapkan tiba. Teknologi ini juga memberikan peringatan instan saat pengiriman penting diperkirakan akan tertunda. Contoh visibility software terbaik yaitu SAP S/4HANA SAP, Integrated Business Planning, InfoNexus, Kinaxis Rapid Response, dan Blue Yonder. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.